Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Azrul. Nah, pastinya kita belajar materi tentang garis dan sudut hari ini. Nah, bersama murid les saya. Siapa namanya, Dek? Iqbal. Oke, bersama Adik Iqbal. Ayo ikuti Pak Azrul ya. Nah, kali ini Pak Azrul akan membahas tentang garis dan sudut. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu sudut. Nah, sudut itu apa? Contohnya seperti apa? Ini ya, contoh sudut. Nah, ini yang namanya sudut. Titik sudut yang ini. Apa definisi titik sudut? Kalian tulis ya di buku tulis matematika kalian. Titik sudut, ini namanya titik sudut, adalah titik perpotongan kedua kaki sudut. Ini kaki sudut, kaki sudut. Yang ini namanya kaki sudut. Yang bawah ini juga dinamakan apa? Kaki yang bawah ini kaki sudut. Nah, dua kaki sudut dipertemukan di satu titik. Nah, titik ini disebut titik sudut. Daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut ini. Daerah sudut. Daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Jadi ini kaki sudut, kaki sudut. Nah, ini namanya daerah sudut. Kalau yang ini, di titik ini, titik sudut. Paham ya? Baik, kita harus mengenal satuan sudut juga. Ini satuan sudut yang perlu kalian tahu. Dalam satuan sudut, 1 derajat, ini lambang derajat. Derajat. Ya, ini lambang menit. Kalau titik 2 ini lambangnya detik. Nah, derajat itu apa sih? Derajat itu satuan yang paling sering dipakai untuk menyatakan ukuran sudut. Derajat. Berapa derajat? 30 derajat. 90 derajat. Kalau kita tahu 90 derajat itu siku-siku ya bentuknya ya. Nah ya, ini besarnya 90 derajat. Kita ngomong derajat ini loh. Ini adalah satuan. Satuan dari apa? Sudut. Kalau kita tahu sudut, pasti satuan ini derajat. Ya, ini derajat. Nah, kalau derajat itu satuan yang paling sering dipakai untuk menyatakan ukuran sudut, maka satu putaran penuh pada lingkaran besarnya berapa derajat? 360 derajat. Kalau separuh 180 derajat. 360 dibagi 2. 180. Kalau penuh 360, kalau separuh dari sini sampai ke sini itu 180 derajat. Jika sudut satu putaran penuh dibagi menjadi 360 bagian yang sama, setiap bagiannya disebut 1 derajat. Nah, jadi jika sudut satu putaran penuh itu dibagi menjadi 360 bagian, wah, dibagi 360, ya hasilnya ketemu 1 derajat. Ya ini 1 derajat. Nah, 1 derajat sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 3600 detik. Jadi 1 derajat itu 3600 detik. 1 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik kan? Berarti ngomongnya gini. Nah, 1 menit 60 detik. Paham ya? Kita sudah tahu rumusnya, ditulis ya. Setelah kalian tulis, ini saya kasih soal ya. 3 derajat, ini latihan soal ya. Contoh soal atau latihan soal 3 derajat. Berapa menit, berapa detik? Jadi caranya gimana? Tadi 1 derajat itu berapa menit? 60 menit. 60 menit berarti 3 dikali 60 menit. Berapa? 180 menit. Tulis ini. 3 derajat berapa detik tadi? 1 derajat berapa detik? 3600. Berarti 3 dikali 3600 berapa? 10.800. Tuh, betul ya? Nah, tulis di sini 10.800. Mengerti? Jadi ini ke sini kali 60, sini ke sini kali 3.600. Nah, setelah itu penjumlahan. Tentukan hasil operasi ini ya. 12 derajat 25 menit ditambah 13 derajat 11 menit. Nah,
Itu yang A. Nanti yang B pengurangan. Kalau kita jawab langsung bagaimana? Pakai cara susun ya. 12 derajat 25 menit ditambah 13 derajat 11 menit. Berapa ini? 6 36 menit ya. 12 tambah 13 25 derajat. 25 derajat 36 menit. Gampang ya? Kalau misalkan di sini lebih dari 60 menit. Misal ini ya. Misal ketemunya ini seandainya ya, ketemunya jawabannya 25 72. Nah, 25 derajat 72 menit. Ini harus disederhanakan. Harus yang menit ini dijadikan berapa? 60 kan? Caranya 72 dikurangi 60 berapa? 12. Sini 12 menit. Yang 25 ditambah ini 60 menit tambahi 1 berapa? 26. Jadi 26 derajat 12 menit. Ini penyederhanaan. Kenapa kok dijadikan gini? Karena lebih dari 60. Kalau lebih dari 120 ya nanti ininya nambah 2. Misal 25 derajat, kelihatan ya, 25 derajat 121 menit. Nah, ini kan lebih dari 60 derajat. Berapa kali lebih dari 60 derajatnya? 2 kali kan? 60, 60. Nah, ini 120 kan? Berarti sisa berapa? 1. 121 kan? Ini tulis 1 menit. Ini 60-nya sudah nyimpen berapa? 2. 1, 2. Berarti 25 tambah 2. 27 derajat. 25 tambah 2. Paham ya? Untuk kurang-kurangan ya sama. 35 derajat. Atau ini aja ya. Saya ganti yang B. 35 derajat 11 menit dikurangi 21 derajat 10 menit. Berarti 35 derajat 11 menit dikurangi 21 derajat 10 menit. Ini disusun. Berarti berapa? 1 menit 35 kurangi 21 14. 5 kurangi 1 4. 3 kurangi 2 1. Udah. Gampang ya? Oke. Setelah itu nanti Pak Azul akan membuat latihan soalnya tentang sudut. Selanjutnya ini yang paling penting ya. Hubungan antar sudut. Nah, dua sudut, hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut. Yang pertama, hubungan yang pertama itu dua sudut saling berpelurus. Nah, dua sudut saling berpelurus. Nama lain berpelurus itu adalah apa? Suplemen. Ya. Bukan Superman, suplemen ya. Itu jika apa? Dua sudut dikatakan berpelurus jika apa? Jika kedua sudut itu berjumlah 180 derajat. Ngerti ya? Nah, contoh. Langsung ke contoh soal. Contohnya ya di sini ya. Nah, K L M N. Yang ini 3X plus 15, yang ini 2X plus 10. Pertanyaannya, besar pelurus KLN adalah? Jawab ya. Saya hapus ini, definisinya ingat ya, kedua sudut berjumlah 180 derajat. Saya jawab di sini, kelihatan ya. Besar sudut pelurus berapa? Besar sudut pelurus 180 derajat. Diingat-ingat ya. Besar sudut pelurus atau besar sudut lurus, terserah sama aja. Berapa? 180 derajat. Ingat ya, kan lurus. Kalau penuh 360 derajat.
Kalau penuh 360 derajat. Kalau separuh dari sini ke sini ya 180. Ya. 180. Kemudian jumlahkan aja ini tambah ini. Berapa? 3x tambah 15 ditambah 2x tambah 10 sama dengan 180 derajat. Ini ditambah ini ditambah ini. Paham ya? Kumpulkan x sama x. 3x tambah 2x 5x. 15 tambah 10 25 sama dengan 180. 5x sama dengan 180 plus 25 pindah ke sini jadi apa? Dikurangi 25. Berapa 180 dikurangi 25? 155 dibagi 5. Karena ini kali pindah jadi bagi. Berapa x-nya? 31. Ini x-nya masih an ya. Kita butuh apa? KLN. Sudut KLN. Ini lambang sudut ya. KLN-nya ini bunyinya berapa ini? 3x tambah 15. Iya kan? 3x tambah 15. KLN 3x tambah 15. KLN apakah sama dengan MLN? Beda ya. Kalau MLN 2x tambah 10. Tetapi kalau besar pelurus KLN, kita tulis dulu aja. KLN-nya berapa ini? 3x tambah 15. 3 kali x-nya 31 ya. KLN-nya kan ini. Besar pelurus KLN. KLN kan ini ya. 3x tambah 15. Kelihatan ya? 3x tambah 15. 3 kali 31 berapa? 62. Betul? Salah. 93. Iya kan? Ngerti? 93 tambah 15. Berapa 93 tambah 15? 108. Tapi jawabannya bukan 108. Tadi rumusnya pelurus itu apa? Karena ada kata-kata pelurus. Apa rumusnya tadi pelurus? Jumlah kedua sudut 180 derajat. Nah, KLN 108. Berarti gini, 180 derajat kan jumlah toh. Jumlah kedua sudut 180 derajat. Kita sudah punya 108. Nah, ditambah ini tadi. Kita MLN ini tadi. Nah, tambah A. Berarti 180 kurangi 108. Atau gampang-gampangannya gini rumusnya. Kalau ditanya besar pelurus KLN, KLN-nya dulu dicari. Kan sudah ketemu KLN. 108 ya. Baru jawabannya 180 dikurangi 108 gitu. Berapa 180 kurangi 108? 72. Nah, itulah jawabannya. Kalau dia tanya tentukan besar KLN, besar sudut KLN, ya ini jawabannya. KLN-nya 108 derajat. Tetapi kalau tentukan besar pelurus KLN, ya berarti ditambahi 180 dikurangi dari ini. Mengerti ya? Kalian pelan-pelankan videonya ya. Jadi kalau ditanya besar KLN, jawabannya ini saja. Kalau ditanya besar KLN. Kalau ditambahi kata-kata besar pelurus KLN, ya berarti KLN ini tadi 108 ya toh. 180 dikurangi. Karena rumus pelurus itu tadi di 180 derajat. Iya toh? Berarti 180 kurang ini rumus kalau mencari pelurus. Paham ya? Saya hapus dulu. Kalian tulis ya. Nah, sekarang berpenyiku. Nah, hubungan yang kedua adalah yang B, dua sudut saling berpenyiku. Tadi kan saling berpelurus. Kalau ini saling berpenyiku. Disebut apa? Komplement atau berkomplement, sama saja. Kalau komplement definisinya ini apa? Dua sudut dikatakan saling berpenyiku jika kalian tulis ya, jumlah dua sudutnya itu 90 derajat.
jumlah dua sudutnya 90 derajat. Kalau tadi kan 180 derajat. Artinya apa? 180 derajat dikurangi hasil dari sudut yang diminta kalau berpelurus. Kalau berpenyiku ya 90 dikurangi. Oke? Langsung ke contohnya. Nah, Q O P R. Ini 2X, ini 3X. Berapakah nilai X? Ini kan siku-siku ya. Caranya gampang. Pertanyaan yang pertama, berapa nilai X? Jawab. Ya 3X tambah 2X, gitu aja. 3X tambah 2X, ya kan? Kalau dijumlah berapa ini? 90 derajat. Berarti 5X sama dengan 90 derajat. X-nya ketemu berapa? 90 bagi 5. 18 90 dibagi 5 ini kali jadi bagi ya. 90 bagi 5 18 derajat. Kemudian berapakah sudut PQR? Yang B ini berapakah sudut POR ya? Coba POR. POR berarti 2X kan POR? Berarti 2 kali X-nya berapa? 18. Berapa 2 kali 18? 36. Ya, ngerti ya, 36 derajat. Kalau saya tanya ini, berapakah penyiku? Nah, penyiku dari POR, sudut POR. Ya, berarti apa? 90 dikurangi. Ya, 90 dikurangi ini POR 36 derajat. Ya, berapa? 10 kurangi 6 kan 4. 8 kurangi 3 50 derajat. 54 derajat. Gampang ya. Kalau kata-kata penyiku berarti 90 dikurangi. Kalau enggak ada kata-kata penyiku ya udah dicari aja nilai X-nya, dimasukkan. Oke. Saya lanjut lagi. Dua sudut saling bertolak belakang. Nah, itu besarnya sama ya. Dua sudut, yang C itu dua sudut saling bertolak belakang. Gini. Nah, ini misalkan 30 derajat, sini pasti 30 derajat. Ini 60 derajat misalkan ya. Berapa kalau full kan 180 ya. Berarti sini 150 derajat, berarti bawah pasti 150 derajat. Mengerti ya? Jadi yang ini pasti sama dengan ini. Kiri sama dengan kanan, atas sama dengan bawah. Itu rumusnya dua sudut saling bertolak belakang. Nah, itu masih sudut. Sekarang garis. Garis. Kalian tahu garis ya? Nah, garis kan seperti ini. Ya, ini garis. Ya, betul ya? Jadi, selain garis lurus, ada juga yang garis lengkung. Ya, melengkung garisnya, garis lengkung. Ya kan? Tapi kita fokus ke garis lurus ya. Ada kedudukan garis ya. Aksioma. Dalam matematika itu ada yang namanya aksioma matematika. Ada teorema, ada aksioma. Teorema yang kita tahu teorema Pitagoras. Apa itu teorema? Teorema itu pernyataan pangkal yang wajib dibuktikan nilai kebenarannya. Kalau aksioma enggak perlu. Aksioma itu ya CKPTW bahasa gaulnya ya. CKPTW cukup tahu aja. Misal aksioma. Aksioma matematika itu gini, dia berkata melalui dua buah titik dapat dibuat satu garis lurus. Betul nggak? Aku titikku di sini. Pasti kalau kamu tarik garis, loh, jadi garis lurus. Di sini sama sini misalkan, tetap aja kalau ditarik jadi garis lurus kan? Di mana aja? Itu aksioma. Ya, sehingga garis itu berapa titik? Kalau dari sini ke sini cuma 2 ya. Tetapi kalau dihimpun, himpun itu dikelompokkan, dibariskan, ini lebih dari
2 titik. Ada berapa? Wah, tak hingga titik. Banyak titik-titiknya ya. Nah, 2 garis itu juga punya sifat-sifat. Yang pertama 2 garis berpotongan. Yang kedua berhimpit dan bersilangan. Saya gambarkan dulu ya. Misalkan gambar gini. Ini gambar kubus ya. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Garis DH ya, sejajar. Ini lambang sejajar ya. Sejajar dengan garis apa saja? Pertanyaannya Pak Zul gitu. Garis DH sejajar dengan apa? Kalau sejajar itu sama. Kalau berdiri ya cari yang berdiri. Mana lagi? Ini. AE. Mengerti? Apalagi? F, FB. FB. Mana lagi? G. C. Ini C ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini C. Berarti apa? Sejajar dengan CG. CG. Jadi berdiri, cari yang berdiri semua ya. Sekarang yang tidur, DA. Sejajar dengan apa saja? AB. DA sejajar dengan B, BC. BC. Mana lagi? Sejajar dengan mana lagi? DA. E, H. EH. EF. EH ya. Sejajar dengan apa lagi? F, FG. FG. DA sejajar dengan BC, sejajar dengan EH, sejajar dengan FG. Tidur semua. Ya. Ngerti? Ngerti. Nah, sekarang ini. Ini sejajar. Nah, ada lagi yang tegak lurus. Nah, tegak lurus. Tegak lurus lambangnya gini. Ini lambang sejajar ya. Ini lambang tegak lurus. HD tegak lurus dengan mana? HD berarti tegak lurus dengan ini. Modelnya tambah. HD kan gini, cari yang gini. Iya kan? Apa ini? D, DA. HD tegak lurus dengan apa lagi? Bisa jadi dengan H, HE. Iya kan? HD juga bisa tegak lurus dengan H, HE. Mengerti? Ngerti. AB tegak lurus dengan AE. AE. Iya. Pokoknya model tambah ya. Bisa jadi AB tegak lurus dengan selain AE ini ya F, FB. FB. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu sejajar tegak lurus, ada lagi yang bersilangan. Contohnya gimana? Ini ya. Saya rapikan aja. A, B, C, D, E, F, G, H. Bersilangan. Yang tegak lurus itu sama seperti apa? Berpotongan. Potongan. Jadi yang tegak lurus itu sama seperti berpotongan. AD ini bisa berpotongan dengan ini. Ya, bisa berpotongan dengan ini. Mirip tegak lurus ya. Mengerti ya? Kalau AC berpotongan dengan ini, BD. Ya, mengerti? AC sama BD. Bisa jadi AC sama ini boleh. Kan nanti ketemu, iya kan? Iya. Dipertemukan. Nah, kalau bersilangan enggak? Kalau bersilangan itu dia itu mirip berpotongan tetapi berjauhan. Saya beri contoh. AE bersilangan dengan apa? AE kan gini ya. Ini bersilangan dengan ini. GF. GF. Jadi dia kayaknya motong, tapi nggak ketemu ini kan. Yang satunya kan di depan, yang ini kan di belakang. Mengerti ya? Boleh juga
dengan apa? B. BC. Ya kan? Yang satu berdiri, yang satu tidur gitu loh maksudku. Iya. AE bersilangan dengan BC. BC. Mengerti ya? HD bersilangan dengan HD bersilangan dengan mana? B. AB boleh, betul. Ya, kalau sama ini kan berpotongan. Iya. Tapi kalau ini sama ini Langan. kelihatannya berpotongan tapi nggak ketemu ini loh, nggak ketemu. Tapi kayak aneh bersilangan. Tapi kan ini nggak ketemu. Yang ini depan, yang ini belakang. Ya. AB apa? Apa HD HD dengan bersilangan AB. dengan AB. Mengerti ya? Kemudian hubungan antara garis dan sudut. Nah, ini hubungan antara garis dan sudut. Tadi sudut sudah, garis sudah. Sekarang hubungan antara garis dan sudut. Baik, setelah kita tahu P1, 2, 3, 4, maka saya membuat Q 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini adalah besar sudutnya ya. P besar sudut P1, besar sudut P2, besar sudut P3, besar sudut P4. Yang ini besar sudut Q1, besar sudut Q2, besar sudut Q3, besar sudut Q4. Besar sudut P1 yang ini sama dengan besar sudut Q1. Ini dinamakan apa? Ini dinamakan sudut sehadap. Nah, jadi kita berbicara dengan sudut sehadap. Nah, sudut sehadap itu apa saja yang ada di situ? Sudut sehadap ini sama ini. Berarti ini kan tumpul ya. Sudut Q3, P3 sama dengan sudut Q3. Mana lagi yang sehadap? Ini P2. Ya kan? Iya. Sama Q2. 2. P4 sama Q4. Q4. Sudut P3 sudah semua ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya sehadap. Paham ya? Sekarang dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak. Ini sudut P3. Ini kan tumpul ya. Ini kan lancip. Itu kamu jumlahkan. Sudut P3 tambah sudut Q1. Itu besarnya 180 derajat. Itu sudut dalam sepihak. Kelihatan ya? Jadi P3 sama Q1 ini kan di dalam sudut dalam sepihak. Tapi kalau dijumlahkan misalkan ini 180 derajat ya. Tentukan sudut dalam sepihak pada sudut Q1 jika sudut P3 150 derajat. Ya berarti ini berapa? 30. Karena kalau dijumlah 180 derajat. Mana lagi yang sudut dalam sepihak setelah sini? Ya sini. Iya toh? Sudut apa itu? P4 ditambah, ya kan? P4 dulu ditambah berapa? Q2 berapa? 180 derajat harus dijumlah ya. Ada sudut dalam sepihak, ada sudut luar sepihak. Mana luar sepihak? P1 ditambah, ini kan lancip, cari yang tumpul ini P3. Q3 sama dengan 180 derajat. Ini sudut luar sepihak. Ini sama ini, sudut luar sepihak. Ada lagi? Ini ya. Sudut P2 ditambah Q4. Sama dengan 180 derajat. Tumpul lancip. Kalau dalam kan di dalam sini, yang ini luar. Ini sama ini. Ini sama ini sama ini. Sudut luar sepihak. Paham ya? Kemudian ada lagi namanya sudut dalam berseberangan. Jadi ini sudut Q1 dalam berseberangan sama ini. Ini kan lancip ya? Ya toh? Ini kan juga lancip. Jadi sama. Ini sama ini, P4. Dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Mana lagi selain Q1 dan P4? P3 dan Q2. Q2 dan P2. Q2 sama P berapa? P3. Ngerti ya?
Ini sama ini sama ini. Ini kan tumpul, ini juga tumpul. Ini lancip, ini juga lancip. Sama, nggak boleh ditambah sama dengan 180. Yang ditambah sama dengan 180 itu hanya sudut apa tadi? Dalam sepihak, sepihak sama sudut luar sepihak. Lagi ya. Setelah sudut dalam berseberangan ada lagi yang terakhir sudut luar berseberangan. Yang mana sudut luar berseberangan? Ini. Sudut Q3 kan ini di luar ya. Sama dengan ini. P2. Ini kan tumpul. Ini juga tumpul kan? Tapi dia di luar. Namanya sudut luar berseberangan. Mana lagi yang ini sama ini? Ini ya. Sudut P1 sama dengan sudut Q4. Nah, paham ya? Baik. Baik, Pak Azrul memiliki 3 soal yang akan nantinya Pak Azrul akan bahas di channel Pak Azrul selanjutnya. Ya, ini kalian kerjakan di buku tulis kalian. Soal nomor 1. Jika diketahui ini ya, ini siku-siku. Ya, siku-siku, lambangnya gini. Sudut A, sudut B, AC, BAD. Nah, ini membentuk siku-siku. Tentukan besar sudut CAB. CAB, tentukan besar sudut CAB, kemudian tentukan penyiku dari CAB. Ingat ya rumusnya ya. Soal nomor 2, ini gambar apa? Kubus. Nah, gambar kubus isinya sama semua. Garis OK yang ini bersilangan dengan garis apa? Bersilangan dengan garis apa? Ayo, ingat-ingat. MI berpotongan dengan garis apa? MI itu berpotongan dengan garis. Nah, berpotongan itu bisa jadi apa tadi? Tegak lurus boleh. Ya, sama saja. Nomor 3, tentukan pasangan sudut luar sepihak dari MOC ini. MOC. Gandengannya mana? Nah, misalkan gandengannya dengan ini. OFH. Ini kan H kan ya? Ini M juga. Apakah gandengannya MOC ini gandengannya dengan OFH. Lah kalau OFH-nya berapa kalau luar sepihak? Berapa derajat ya? Kayak gitu ya. Itu semisal loh ya. Saya nggak tahu itu betul apa salah ya. Yang penting tentukan pasangan sudut luar sepihak dari sudut MOC. Pasangannya yang mana? Apakah OFH atau F atau GFH atau MFG? Nah, pasangannya yang mana? Kemudian berapa derajat ya? Oke. Sampai ketemu di channel pembahasan Pak Azrul berikutnya ya. See you. Sukses terus, Azrul Anwar Official.